Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan e-book termodinamika, yakni tentang di halaman kita akan bahas tentang energi dalam namanya. Nah, kita lihat di sini adalah di halaman 172. Energi dalam. Nah, nanti kita akan bahas di video kali ini tentang energi dalam, kemudian tentang usaha, kalor, dan energi. Kita akan pindah ke halaman ini untuk bisa dicoret-coret. Nah, kita lihat. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Kalau kalian ingat, kemarin kita sudah bahas ada yang namanya energi kinetik ya. Di pertemuan sebelumnya, di video ya sebelumnya kita sudah bahas ada yang namanya energi kinetik. Kemarin kita sudah bahas hubungan antara energi kinetik dan energi dan tekanan, kemudian energi kinetik dan suhu. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi energi kinetik, yakni tentang energi dalam. Apa itu energi dalam? Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas, misalkan ini ada wadah tertutup, kemudian di dalamnya ini berisi partikel-partikel gas ideal. Nah, masing-masing partikel ini dia memiliki energi kinetik. Jadi kalau ada partikel sebanyak N itu adalah jumlah partikelnya, kemudian masing-masing partikel ini memiliki energi kinetik senilai EK, dan ini seluruh EK atau energi kinetik dari masing-masing partikel ini dijumlahkan semua, maka inilah yang disebut sebagai energi dalam. Energi dalam, atau yang dilambangkan dengan U. Nah, di sini lambangnya adalah U. Nah, begitu. Singkatnya, energi dalam adalah jumlah total dari seluruh energi kinetik partikel yang dimiliki oleh masing-masing butir partikel. Jadi, masing-masing butir ini memiliki energi kinetik, kemudian kalau seluruh energi kinetik di dalam wadah ini dijumlah, jadi kalau seluruh energi kinetik masing-masing butir ini dijumlahkan jadi satu, maka jumlahan total itulah yang disebut sebagai energi dalam. Nah, sehingga kalau dalam di buku di sana, di sini disebutkan bahwa rumus umum dari energi kinetik itu adalah U sama dengan N kali EK. Jadi U itu tidak lain adalah jumlah partikel dikalikan dengan energi kinetik rata-rata dari setiap partikel. Atau ini sama saja sebenarnya dengan kita menjumlahkan energi kinetik masing-masing ini. Kalau ini ada 100 partikel misalkan, berarti EK1, EK2, EK3 sampai EK100 dijumlahkan semua. Atau dengan kata lain sama saja, ada 100 partikel dikalikan dengan EK rata-rata. Ini adalah rumus umum dari energi kinetik U. Nah, pada kenyataannya energi dalam atau yang dilambangkan dengan U ini itu berlaku untuk seluruh jenis gas apapun penyusun gas tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini begini. Jadi energi dalam ini dia bisa berlaku untuk seluruh jenis partikel, baik itu gas yang berisi atau bersifat monoatomik, gas yang bersifat atau berjenis diatomik, maupun gas yang bersifat poliatomik. Nah, masing-masing jenis gas ini meskipun rumus umumnya sama, tapi ketika dia dihadapkan pada jenis khusus, maka kita bisa lebih mudah
kalau menggunakan persamaan atau rumus yang khusus masing-masing. Nah, dalam hal ini saya akan hanya batasi dua jenis gas saja, yakni gas monoatomik dan gas diatomik saja. Di sini sudah saya jelaskan, sudah saya tulis, di e-book juga sudah saya tulis apa itu gas monoatomik, apa itu gas diatomik dan contoh-contohnya, serta apa itu gas poliatomik. Jadi kita akan bahas dua saja. Pertama ada gas monoatomik. Gas monoatomik ini memiliki rumus energi dalam U sama dengan 3/2 kali N kali K kali T. N ini adalah jumlah partikel, K ini adalah tetapan Boltzmann di sini. Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin. Ini keterangannya ya. Atau karena NKT itu sama dengan nRT, kalau kita ingat persamaan di hukum Boyle-Galussac, maka bisa juga digunakan rumus yang ini. U sama dengan 3/2 N kecil jumlah mol, R itu adalah tetapan umum gas, dan T suhu dalam Kelvin. Nah, ini adalah rumus energi dalam untuk gas monoatomik. Contoh gas monoatomik itu ini, helium, neon, dan argon. Kemudian jenis gas yang kedua adalah gas diatomik, gas yang molekulnya terdiri dari atom-atom ganda. Contohnya ini, sini. Nah, untuk gas diatomik, maka rumus yang digunakan untuk menghitung energi dalamnya itu ada dua juga. U sama dengan 5/2 kali N jumlah partikel, K tetapan Boltzmann, dan T suhu dalam Kelvin. Atau 5/2 kali N ini jumlah mol, N kecil, tetapan umum gas 8,314, T ini suhu dalam Kelvin. Jadi ingat-ingat saja, kalau yang monoatomik itu 3/2, kalau yang diatomik itu 5/2. Pengalinya sama-sama NKT atau nRT. Kalau NKT N-nya besar, kalau nRT itu N-nya kecil. Nah, itu kira-kira ringkasan dari penjelasan tentang energi dalam yang ada di e-book. Nanti silakan dibaca lagi. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana contoh soalnya yang ada di e-book. Saya pindah ke sini. Contohnya di sini misalkan di buku itu, contoh yang pertama. Kalau di buku di sini namanya adalah 6.5 ya, karena ada perbedaan bab. Di sini contoh 6.5. Sebanyak 15 kali 23 partikel gas air. Ini berarti dia nanti jumlah partikel atau N besar. Berada pada suhu 300 Kelvin, ini berarti nanti T. Hitung energi dalam gas tersebut jika K-nya diketahui 1,38. Di sini karena gasnya adalah AR, itu berarti dia adalah gas yang monoatomik. Kalau mono, berarti rumusnya yang ini, 3/2. Kita lihat diketahui N besar, jumlah partikel, T suhu dalam Kelvin, K ini tetapan Boltzmann 1,38 kali 10⁻⁻23. Ditanyakan U, karena tadi U-nya adalah monoatomik, maka kita pakai rumus 3/2. Karena yang diketahui adalah N besar atau jumlah partikel, maka kita pakai 3/2 N besar kali K kali T. Maka tinggal kita masukkan angkanya sama dengan 3/2 kali 15. Jadi 15 tadi adalah ini ya, 15 kali 23 adalah N-nya. Kali 1,38 kali 10⁻⁻23, ini adalah K-nya. Kali T besar atau suhunya adalah 300. Setelah dihitung, kalau kita ingat di sini ada 10⁻23, di sini 10⁻⁻23, maka ini saling menghilangkan ya. Kita ingat di sini kalau ada 10⁻23 kali 10⁻⁻23, maka ini akan menjadi 10⁻23 ditambah 10⁻⁻23. Jadi
23 plus min 23 berarti dia 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka diperolehlah, ini akan hilang pangkat ini, nilai ini, sehingga tinggal 9315 Joule. Sehingga bisa disimpulkan bahwa energi dalam dari sistem gas tersebut adalah 9315 Joule. Ini contoh pertama untuk kasus gas monoatomik. Kita coba lihat contoh kedua, gas yang diatomik. Kita lihat contoh yang kedua ini gasnya H2. Berarti dia contoh diatomik ya. Jadi nanti disarankan kalian hafal ini gas monoatomik atau diatomik gitu kalau tidak disebutkan secara eksplisit jenisnya. Kita lihat contoh 6.5 yang ada di diktat atau di e-book. Berapa energi dalam yang dimiliki oleh 36 mol. Nah, di sini dia pakai mol. Berarti N kecil ini. 36 ini N kecil, 36 mol. Pada suhu 227 ini masih dalam Celcius. Nanti ini harus diubah ke dalam Kelvin. Di sini H2 berarti dia adalah diatomik. Diatomik, di sini R-nya diketahui 8,314. Yang ditanyakan adalah berapa U atau energi dalam. Maka kita buat, diketahui di sini N kecil atau jumlah molnya ada 36. Kemudian suhunya 227 derajat Celcius kita jadikan Kelvin dengan cara ditambah 273 sehingga sama dengan 500 Kelvin. Ini T besar. Kemudian di sini R atau tetapan umum gasnya diketahui 8,314. Maka ini sudah langsung bisa dipakai. Kemudian karena dia adalah gas diatomik, di sini H2, maka kita langsung bisa pakai rumus 5/2. 5/2 dikali, karena yang diketahui adalah jumlah mol, maka kita pakai rumus yang melibatkan jumlah mol, yakni 5/2 kali N kecil jumlah mol, kali R ini tetapan umum gas, kali T besar suhu dalam Kelvin. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya 5/2 kali jumlah molnya 36 kali R-nya 8,314 kali 500, ini adalah suhunya. Setelah dikalikan semuanya, maka diperoleh angka ini. Jumlah energinya, energi dalamnya adalah sebesar 374.130 Joule. Jadi energi dalam dari sistem gas diatomik dalam contoh soal ini adalah sebesar 374.130 Joule. Itu contoh soal untuk kasus diatomik dan yang diketahui adalah jumlah mol. Kalau yang pertama tadi kasus untuk monoatomik yang diketahui jumlah partikel. Nanti bisa dicoba-coba, nanti bisa dibuka latihan-latihan atau contoh-contoh soal atau soal-soal yang ada di e-book untuk dicoba kasus-kasus yang lain. Demikian untuk pembahasan tentang energi dalam. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.